Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indah Tamara dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi konsep landasan ekonomi pendidikan pada kurikulum MBKM di Indonesia. Yang pertama, konsep landasan ekonomi pendidikan. Konsep landasan ekonomi pendidikan untuk mengembangkan pendidik yang berbasis ekonomi, baik itu berupa biaya pendidikan maupun tujuan dari pendidikan itu sendiri menghasilkan ekonomi. Semua akan terwujud bila suprastruktur dan infrastruktur saling mendukung. Nah, yang kedua, hubungan ekonomi dan pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang ketiga itu peran ekonomi dalam pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu peran prinsipil dan peran material. Secara prinsipil, peran tersebut diaplikasikan dalam implementasi pendidikan. Sementara itu, secara material, peran ekonomi berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan proses pendidikan, sehingga pada akhirnya antara ekonomi dan pendidikan memiliki hubungan yang erat. Ekonomi mampu mendorong pendidikan berjalan secara efektif dan efisien, sementara hasil pendidikan akan menciptakan manusia yang memiliki kualitas sehingga mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi, sehingga laju penumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Kemudian ada fungsi produksi ekonomi. Fungsi produksi ekonomi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, fungsi produksi administrator, yang dipandang input adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses pendidikan. Input pendidikannya meliputi yang pertama, prasarana dan sarana belajar, termasuk ruangan belajar atau ruangan kelas. Nah, penilaian untuk dapat diuangkan adalah atas dasar luas dan kualitas bangunannya. Yang kedua, perlengkapan belajar di sekolah seperti media dan alat peraga, baik di dalam kelas maupun di laboratorium, yang juga dihitung harganya dalam bentuk uang. Yang ketiga, buku-buku pelajaran dan bentuk material lainnya seperti film, disket, dan sebagainya juga dapat diuangkan. Yang keempat, barang-barang habis dipakai seperti zat-zat kimia di laboratorium, kapur, kertas, alat tulis, dan sebagainya dihitung dalam wujud uang. Yang kelima, waktu guru bekerja dan perangkat pegawai, administrasi dalam memproses peserta didik, yang juga dinilai dengan uang. Kelima jenis input di atas sesudah dinilai dalam bentuk uang, kemudian dijumlahkan. Sementara itu, yang dipandang sebagai output adalah berbagai bentuk layanan dalam memproses peserta didik, seperti menghitung SKS dan lamanya peserta didik dalam belajar. Yang kedua, fungsi produksi dalam psikologi. Fungsi produksi dalam psikologi sama dengan input fungsi produksi administrator, akan tetapi outputnya yang berbeda. Hasil output yang ada pada fungsi ini adalah hasil belajar siswa yang mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, penguatan kemauan, penambahan pengetahuan, ilmu dan teknologi, penajaman pikiran, dan peningkatan estetika atau keindahan serta keterampilan. Suatu lembaga pendidikan dipandang berhasil dari segi fungsi produksi psikologinya. Kalau harga inputnya sama atau lebih kecil daripada harga outputnya, indikator harga hanya dapat dicari dalam bentuk manfaatnya, lulusan di masyarakat, serta kecocokannya dengan norma dan kondisi masyarakat. Yang ketiga, fungsi produksi ekonomi. Sebagai inputnya adalah semua biaya pendidikan seperti pada input fungsi produksi administrator. Semua uang yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan yaitu uang saku, membeli buku dan sebagainya selama masa belajar, dan uang yang mungkin diperoleh lewat bekerja selama belajar atau kuliah, tetapi tidak didapat sebab waktu tersebut dipakai untuk belajar atau kuliah. Sementara yang menjadi outputnya adalah tambahan penghasilan peserta didik kalau
sudah tamat dan bekerja. Sebelum belajar atau kuliah, dan apabila ia mendapat pekerjaan yang menjadi outputnya adalah gaji yang diterima setelah tamat dan bekerja. Nah, kemudian ada efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Itu ada 3. Yang pertama, penggunaan uang yang sudah dialokasikan untuk masing-masing kegiatan. Yang kedua, proses pada setiap kegiatan. Yang ketiga, hal masing-masing kegiatan. Kemudian 3 macam perencanaan biaya pendidikan. Yang pertama, perencanaan secara tradisional. Yang kedua, S4P. Sistem perencanaan, penyusunan, program, dan penganggaran. Yang ketiga, ZBB, Zero Based Budgeting. Kemudian yang terakhir ada anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan meliputi 3 hal. Yang pertama, sumber dana pendidikan, yang kedua, jenis biaya pendidikan, dan yang ketiga, perencanaan biaya pendidikan. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.